terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, apa kabarnya hari ini? Saya berharap saudara dalam keadaan luar biasa, penuh sukacita dan tetap dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kembali bersama dengan saya Ayu Lestari Malau dari channel Khotbah Pendeta. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan kesaksian dari saudara kita yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia percaya bahwa keselamatan itu hanya ada pada Tuhan Yesus. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan kesaksiannya berikut ini. Puji Tuhan, saya ingin menceritakan tentang kesaksian saya, tentang kesaksian penglihatan saya pada Tuhan Yesus beberapa tahun yang lalu dan awal tahun 2020 kemarin. Saya bersaksi bukan semata-mata ingin menampilkan, saya ingin menceritakan tentang ayat Alkitab yang tercantum di 2 Timotius 1 ayat 8-9 ya. Jadi janganlah malu-malu bersaksi tentang Tuhan kita ya, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Jadi jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita atau tentang aku. Tahanannya akan tetapi oleh kuasa Allah ikutlah menderita dari Injil. Itulah tentang kesaksian, bercerita tentang kesaksian yang ada di 2 Timotius 1 ayat 8-9. Saudara-saudara, pada tanggal 7 Maret yang lalu tahun 2015 ada film Ahmad Kejayaan di Antv setiap hari Senin sampai Jumat. Jadi di situ bercerita tentang Raja Sulaiman, yaitu Abad Kejayaan. Waktu film tersebut memang film itu sangat ada yang mengerikan gitu. Waktu muda-mudi beribadah di gereja, lalu berdoa mereka, lalu datanglah pasukan kerajaan Sulaiman di gereja tersebut, yang putranya ditombai pakai palu sampai bercucuran darah, sementara yang putrinya dijadikan dayang-dayang atau permaisuri di kerajaan tersebut ataupun pelayan. Jadi malam demi malam saya ikuti cerita tersebut. Nah, waktu saya ini, perasaan saya ini kadang tidak enak gitu. Kadang perasaan saya ini benci melihat film itu, karena film itu sangat sadis ya, saudara-saudara. Nah, suatu malam saya melihat film itu, karena saya sangat benci, saya mau matikan televisinya aja gitu. Rupanya karena nggak saya matiin, tiba-tiba saya terkejut melihat Tuhan Yesus di dalam televisi tersebut menghadap ke kanan, saudara-saudara. Jadi saya melihat jelas sekali. Rambutnya pirang di atas bahu warna coklat, ada jambang, ada jenggot, hidungnya sangat mancung, pipinya tirus. Saya berdesir darah saya melihat. Lalu tiba-tiba Tuhan Yesus mengerdipkan mata sekali, langsung menghilang. Jadi saya cepat-cepat saya matikan televisi tersebut, lalu saya tidur. Dan pada tanggal 20 Maret 2018, saudara-saudara,
Saya melihat Tuhan Yesus di pekarangan kamar kos anak saya. Waktu itu saya antarkan anak saya ke Jawa untuk bekerja. Jadi waktu suatu malam hujan gerimis, karena dulu pernah saya bermimpi Tuhan Yesus waktu anak saya sakit, yang ini waktu SD. Pada tahun 2007 silam ini. Jadi saya terkejut melihat di pekarangan itu. Kenapa Tuhan Yesus ada pekarangan? Tapi sangat gelap ya. Enggak. Cuaca sangat karena gerimis, agak mendung. Bayangan nampak saya jelas sekali. Tapi enggak sempat saya videokan, udah menghilang Tuhan Yesus. Jadi waktu pada tanggal lagi tahun 2019, anak saya memintakan telur di dadar. Waktu malam juga jam 7 malam. Waktu itu gelap, hujan petir, hujan deras. Tiba-tiba mati semua lampu, sangat gelap. Saya membawa emergensi ke dapur, saya memasak telur. Nggak terasa saya melihat dari jendela tersebut, di langit ada sosok, ya, berupa awan putih, ada nampak kepala, alis, bibir, hidung, dan baju putih. Tapi itu berbentuk awan putih, saudara-saudara. Nah, karena itu cuaca kan gelap, malam, hujan. Jadi memang di situ pun saya mengambil HP, tapi tidak sempat saya videokan. Nah, setelah itu saudara-saudara, tahun 9 Agustus 2018 saya melihat Tuhan Yesus di panti asuhan. Waktu itu saya datang ke panti asuhan bersama anak saya pada malam hari. Saya duduk menyamping, duduk di ruangan tengah panti asuhan tersebut dengan penjaga asrama. Tiba-tiba saya bercerita-cerita, saya melihat juga di dapur, arah ke dapur, di pintu. Terkejut saya. Ada Tuhan Yesus pakai jubah putih, rambutnya pirang di atas bahu. Tapi terus menghilang, saudara-saudara. Saya nggak sempat melihat wajahnya. Setelah itu, pada tanggal 28 Januari lalu, tahun 2020 kemarin, saya tidur di kamar. Biasa jam-jam 12 malam saya berdoa, tidur. Waktu itu saya tidur sendiri. Jadi di kamar tidur saya itu ada foto Tuhan Yesus di atas cermin. Dan tidak sangka saya jam 2 pagi terperanjat, sekitar jam 2 pagi terperanjat dari tidur. Saya angkat tangan kepala saya karena saya melihat sosok Tuhan Yesus di sisi tempat tidur, lagi duduk berhadapan dengan foto Tuhan Yesus di atas cermin, lagi berdoa di Taman Getsemane di batu besar. Jadi saya terkejut. Lebih 1 meter lah saya di belakang punggung Tuhan Yesus itu, lagi duduk pakai baju putih, rambutnya pirang. Lebih 1 meter dari belakang itu saya melihat jelas duduk, dia lagi memandang foto di atas cermin itu. Tetapi saya angkat kepala saya
sedikit, lalu Tuhan Yesus menghilang, saudara-saudara. Saya terperanjat juga melihat sosok Tuhan Yesus ada di kamar saya. Begitulah cerita singkat saya. Saya melihat Tuhan Yesus beberapa tahun lalu hingga tahun yang kemarin. Kesaksian saya ini bukan kesaksian palsu, ini adalah kesaksian saya yang sebenarnya. Iya, saudara, kita telah mendengarkan kesaksian ibu ini yang telah melihat Sang Juru Selamat. Mari kita doakan ibu ini agar tetap menjadi kabar Injil yang mengabarkan keselamatan juga bagi saudara-saudara kita yang lain. Dan kita pun dimanapun kita berada, kita pakai kehidupan kita untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyebarkan kasih Kristus, mengabarkan Injil kebenaran tentang Tuhan Yesus. Amin, saudara. Sekian kesaksian pada hari ini bersama dengan saya Ayu Lestari Malau dari channel Khotbah Pendeta, mengucapkan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.